Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk meminta sesuatu. Apa? Ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Dan kita mengetahui di negeri kita memang pembelajaran agama itu sangat kurang sekali. SD seperti itu. SMP seperti itu. SMA ketika anak ini labil, masuk tuh pemahaman-pemahaman menyimpang. Mereka akhirnya menjadi peminang-peminang bidadari, kata mereka. Menjadi pembom sana pembom sini. Maka yang perlu dilakukan adalah memberikan ilmu yang benar sejak dari dasar. Bukan yang terjadi mengkaburkan agama. Enggak. Karena ada usaha yang kita melihat, yang kita bersedih juga. Ada usaha dari pihak-pihak tertentu agar agama itu jadi kabur. Tidak. Ada yang mengatakan semua agama sama. Tidak ada perbedaan, berbeda. Dan kita sebagai orang Islam, kita mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhai Allah hanya Islam. Dan kita katakan kita yakini itu. Agama-agama yang di luar Islam kita katakan lakum dinukum waliyadin. Tapi ada adab dan etika sebagai seorang muslim. Ini nih yang kita bersyukur sama Allah. Kita dikasih hidayah sehingga belajar agama lewat jalur yang benar, lewat firman Allah, sabda Rasul SAW, dan dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Yang para sahabat Nabi, sebagian di antara mereka telah merasakan atau telah menjadi korban terorisme. Tindakan teroris. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Sebagian sahabat Nabi tewas di tangan mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita dan kepada seluruh pengikut beliau, orang-orang yang cinta kepada beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Beberapa hari sebelum Ramadan, Indonesia berduka. Kita pun berduka. Tahun lalu, di tengah-tengah bulan Ramadan, masih ingat kisah seorang teroris yang mengebom tentara Saudi di kota Madinah, di dekat Masjid Nabawi, tatkala mereka sedang berbuka puasa. Tahun lalu. Tuh, kalau kita melihat teroris ini, tidak memandang pemerintah Indonesia, kerajaan Arab Saudi, yang menjadikan Islam sebagai hukum buat mereka pun mengalami hal itu. Karena mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang terjadi. Mereka hanya menginginkan mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga para ulama menyebut aliran-aliran menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah ini ahlul bidah wal ahwa. Jadi bid'ah yang pertama muncul itu bisa jadi bid'ahnya Khawarij atau bid'ahnya Syiah sebagai sebuah kelompok. Mereka disebut ahlul bidah wal ahwa. Mereka pelaku-pelaku bid'ah dan mereka adalah orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsu mereka. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Maka kita perlu sering-sering membaca, mendengarkan dan menyampaikan kepada umat manusia, ini nih Rasulullah SAW yang beliau dicaci maki, yang beliau ditindas, beliau disakiti, beliau bersabar, beliau terus mengajak umatnya kepada Allah dan kepada rahmat yang Allah turunkan. Kita telah sampai kepada pembahasan awal turunnya wahyu.
di mana kita tahu turunnya wahyu terjadi pada bulan Ramadan. Yang tinggal hitungan jam kita akan memasukinya. Wahyu yang merupakan ruh. Wahyu yang merupakan burhan. Wahyu yang merupakan nur, cahaya. Wahyu yang merupakan syifa dan rahmat. Tapi ada orang-orang yang menolak wahyu tersebut. Kisah awal wahyu itu turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kisah yang begitu indahnya. Tapi kita akan membaca tentang hikmah-hikmah dari peristiwa tersebut. Supaya kita yang tidak hadir pada waktu itu, namun bisa hadir dalam hikmah-hikmah yang Allah sembunyikan di balik peristiwa tersebut. Baik, silahkan dibaca. Nah. Seorang yang menghadapi masalah mestinya tidak dirahasiakan sendiri dan dianjurkan agar membicarakan kepada orang yang dia percayai untuk bisa memberikan masukan dan pandangan. Hal ini dimaksudkan untuk melegakan jiwa, karena masalah yang dipendam akan terasa besar atau berat dalam jiwa dan akan mengambil tempat lebih banyak dari yang semestinya, dan akan menyibukkan pemiliknya melebihi yang semestinya. Barakallahu fikum. Baik, peristiwa Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau turun dari gua Hira dalam kondisi ketakutan. Karena beliau merasakan peristiwa yang aneh. Yang dalam hidup beliau belum pernah beliau rasakan. Datang tuh. Apa yang beliau lakukan? Beliau diam saja? Enggak, beliau cerita. Dan ini penting. Kadangkala kita punya masalah, kita simpan. Hanya nampak di wajah yang murung. Terkadang kita jadi pendiam. Dan ini yang terjadi dengan beberapa orang yang mengalami trauma biasanya. Dengan satu kejadian. Na'udzubillah, kadangkala ada seorang anak yang dibully di sekolahnya. Yang kemudian dia sampai rumah murung. Tidak cerita kepada siapa-siapa. Itu akan menjadi beban dalam kehidupan dia. Rasulullah SAW menceritakan. Beliau bercerita. Untuk apa? Untuk melegakan hati beliau. Ada yang mendengarkan. Walaupun terkadang orang yang mendengarkan itu hanya bisa berucap sabar. Dia tidak punya solusi. Namun itu sudah mengurangi beban dalam kehidupan seseorang. Nah, silakan dilanjutkan. Oleh karena itu, tatkala dia membicarakan tentang masalah dirinya kepada orang lain yang dipercaya, dengan sendirinya, tekanan jiwanya akan berkurang karena dia telah menjadikan orang lain terlibat dalam memikul bebannya. Teori seperti ini adalah masalah yang telah teruji. Sebuah kesalahan adalah tatkala masalah yang dihadapi seorang disimpan rapi dalam dirinya dan memberikan kesempatan kepada masalah itu untuk tumbuh dan berkembang hingga berakibat fatal dan membahayakan. Barakallahu fiik. Nah, ini berkaitan dengan hal ini, Syekh menyebutkan bahwasanya tatkala kita hendak bercerita, jangan cerita dengan sembarangan orang. Tapi dengan orang yang terpercaya. Yang dia cinta dengan kita. Seperti orang yang bermimpi indah. Rasulullah SAW memerintahkan agar dia tidak menceritakan kecuali kepada orang yang dia cintai. Takut ada yang hasut sama dia. Takut ada yang iri dan dengki kepada dia. Maka pilih orang
Sampaikan. Ana ingat dengan kisah. Ada orang tua di Jember sini. Umurnya sudah 87 tahun. Ana sempat mengunjungi dia. Dia cerita, Syafiq, ente punya kakek, kata dia. Dia kalau sudah susah datang ke rumah. Datang ke rumah Ana. Terus kita dibawa ke Rembangan. Di Jember ini ada tempat yang lumayan sejuk. Dibawa ke sana. Kemudian dia cerita sambil menangis masalah dia. Ditinggal mati oleh anak. Ceritakan sampai air matanya bercucuran. Setelah itu nggak ada yang bisa diberikan solusi. Anaknya udah meninggal dunia. Tapi dengan meluapkan apa yang di dirinya, itu akan menyelesaikan masalah. Kalau tidak, akan menjadi bom waktu. Tidak tahan hati itu. Harus ada seperti katupnya, ada namanya panci yang buat masak daging, apa namanya? Presto. Nah, presto. Kayak presto tuh. Itu presto kalau nggak ada lubangnya, meledak dia. Maka dikasih lubang. Seperti itu kira-kira tatkala kita menceritakan masalah ini. Kemudian di sini Syekh menceritakan bagaimana orang-orang yang menyimpan masalah dia di dirinya. Yang kemudian dia akan jadi tegang dalam kehidupan ini. Dan sengsara. Seperti orang sakit. Orang yang sakit itu kita dianjurkan untuk membesuk dia. Tanyakan kepada dia, yang sakit yang mana? Dia akan cerita. Ini, itu, macam-macam. Dengan dia bercerita, secara tidak langsung, derita sakitnya itu berkurang. Karena sakit di fisik ini, sakitnya di tubuh. Terkadang membuat derita di jiwa. Maka bagaimana membuat derita yang ada di jiwa itu bisa berkurang. Mungkin orang yang membesuk dia itu gak bisa kasih obat. Dia orang awam. Dia ini sudah di rumah sakit. Bahkan di ruang ICU terkadang. Benar-benar dia tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi kehadiran dia untuk bertanya, kaifa haluka? Kaifa sihatuka? Kaifa tajiduka? Gimana engkau menghadapi dirimu? Gimana kondisi sakitnya? Dia bercerita, iya, kata dokter harus operasi. Ini, dia simpan di hatinya ucapan dokter harus operasi. Akan jadi pikiran buat dia. Operasi gini gitu macam-macam. Resiko sembuhnya juga nggak banyak macam-macam. Ketika orang ini bercerita kata dokter harus operasi, dia akan menyimak dari temannya yang membesuk dia. Insya Allah nggak apa-apa. La ba'sa tahur insya Allah. Insya Allah malah jadi kebaikan buat antum. Jangan takut, Allah tuh yang bisa menyembuhkan. Ini yang seharusnya dilakukan. Dan ternyata di barat pun sudah diberlakukan yang seperti ini. Artinya untuk mengobatin orang-orang yang punya masalah, apa yang harus dilakukan? Cari teman. Suruh dia datang mendengarkan. Atau kita datang ke rumah sahib, ceritakan. Tapi ingat, orang yang terpercaya. Tidak sembarangan orang. Kenapa Rasulullah SAW cerita kepada istrinya? Karena beliau tahu istrinya siapa. Sebagian suami ini nggak mau cerita sama istrinya. Karena istrinya akan menambah beban. Jangan disalahkan. Kemudian sebagian anak ketika punya masalah di sekolahnya, di pesantrennya. Dia tidak bercerita kepada orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya tidak dekat sama dia. Maka dia mencari orang lain. Maka jamaah, ini hal yang penting. Coba dibaca yang berkaitan dengan sebuah yayasan yang didirikan. Telah didirikan sebuah yayasan. Telah didirikan sebuah yayasan yang sangat aneh di dunia ini bernama Rabitoh
al-hayah, ikatan penyelamatan hidup, bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan seorang yang bermaksud mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yayasan itu telah menjadi rujukan bagi orang yang merasakan kebosanan dan kegagalan. Yayasan itu menjadikan pengobatan utamanya dengan cara meminta orang yang sakit untuk berbicara dengan sepuasnya tentang apa yang telah dia hadapi. Yayasan setelah itu tidak memiliki cara pengobatan selain memberikan nasihat dan petunjuk. Dengan demikian, mencurahkan permasalahan kepada orang lain telah menjadi terapi pengobatan yang dilakukan di rumah-rumah sakit jiwa dan saraf, bahkan di rumah sakit anatomi dan bedah, serta menjadi satu sarana preventif. Masya Allah tuh. Ini berkaitan dengan orang-orang yang membunuh diri. Berkaitan dengan orang-orang yang punya beban dalam kehidupan ini. Kita jangan sampai memandang beban kita itu melebihi kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ini prinsip yang harus diluruskan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tuh tidak akan membebani hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apapun yang kau hadapi, ketahuilah bahwa Allah itu Rabbmu. Allah yang menciptakanmu. Allah tahu dengan apa yang ada pada dirimu. Tinggal sekarang bagaimana kita mencegah agar masalah yang ada tidak menjadi bom waktu, kemudian akhirnya orang itu jadi bunuh diri. Dan kalau kita dengar tentang bom bunuh diri yang terjadi, ingat, Allah tidak menjadikan bom bunuh diri itu jadi jihad fisabilillah. Kemudian orang berharap masuk surga dengan peristiwa yang terjadi kemarin atau yang baru saja terjadi. Dengan dia meledakkan dirinya. Dan banyak orang-orang yang seperti ini karena orang-orang punya masalah. Dia pikir dengan bunuh diri selesai masalahnya. Nggak selesai dengan bunuh diri masalahnya. Akan ada kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Maka cara yang perlu dilakukan. Dan juga ini mungkin untuk terapi para teroris. Orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang, salah satu terapinya, ya datang ke sana dengarkan. Seakan-akan dia berceramah, apa saja yang dia omongkan. Kemudian kita bisa memberikan solusi. Kalau ternyata yang dia sampaikan adalah syubuhat, karena dia sudah dicuci otaknya, maka kita perlu sampaikan qala Allah, qala Rasul dengan pemahaman yang baik dan benar. Maka jemaah berkaitan dengan hal ini, kalau Anda lihat daerah-daerah yang banyak terjadi bunuh diri, orangnya itu hidup tertutup. Seperti di Jepang. Mereka nafsi-nafsi. Mereka hanya memikirkan anak, sudah. Dia punya beban di tempat kerjanya, pulang. Dia tidak cerita kepada siapa-siapa. Seharusnya yang kau ceritakan. Ketika tidak ada yang mau mendengarkan ceritamu. Ketika manusia semua menjauh darimu. Sesungguhnya engkau memiliki Allah Rabbul Alamin yang siap mendengarkan setiap engkau datang kepada. Kadangkala itu menjadi solusi yang baik. Baik. Yang berikutnya B. Mengambil pelajaran dari nasihat orang yang dijadikan tempat mencurahkan isi hati. Baik, barakallahu fiik. Ini yang tadi kita sebutkan. Mengambil pelajaran dari nasihat orang yang dijadikan tempat mencurahkan isi hati. Orang itu harus terpercaya. Engkau dengarkan nasihat dari orang tersebut. Nggak harus dia seorang ustadz. Nggak harus dia seorang psikiater. Tapi dia harus orang baik dan mencintai dirimu. Orang baik dan mencintai dirimu. Orangnya amanah. Anda ini sering dapat curhatan orang. Kemudian curhatan itu Anda jadikan bahan untuk ceramah terkadang. Tapi Anda tidak menyebutkan itu dari fulan atau fulan. Enggak. Maka kita cari orang yang baik, yang amanah. Kemudian nasihat dari dia. Antum dengarkan. Sambil berdoa. Antum jalankan dalam kehidupan ini. Kadangkala kita buntu. Ada orang yang kasih nasihat, dia ngomong, Ustadz, ana
minta nasihat Ustaz, tapi nasihatnya jangan sabar. Subhanallah. Solusi bagi orang yang kena masalah itu memang sabar. Artinya menahan diri. Isbir. 20 kali Allah sebutkan kepada Nabi-Nya alaihissalam, isbir, isbir, isbir. Maka kalau kita sudah menceritakan kepada orang yang kita percaya, amalkan nasihat tersebut. Tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Asalkan tempat musyawarahnya benar. Dan ya menghadapi aksi-aksi teror yang ada jemaah. Banyak ucapan nih. Biasanya orang-orang itu tertutup. Di sini orang tua kadang-kala takut sama anaknya. Kalau anaknya tahu-tahu pakai jenggot. Yang perempuan tahu-tahu pakai kerudung besar. Pakai cadar. Orang tua jadi takut. Maka sang anak harus terbuka sama orang tuanya. Duduk sama orang tuanya. Sampaikan. Ayah, kayak gini nih ayah. Aku baru belajar nih. Belajar sama Ustadz Fulan nih ayah. Aku dapat ilmu ini, itu, macam-macam. Maka agar orang tua tidak bingung. Dan kalau ternyata memang pemikiran anak menyimpang, orang tua bisa meluruskan. Tapi ada orang tua yang memang gak punya ilmu agama. Sehingga setiap melihat anaknya berubah seperti ciri-ciri teroris yang di blow up oleh media, bahwa dia itu berjenggot, dia itu cingkrang, perempuannya pakai cadar, seperti 2 perempuan yang tertangkap. Padahal kita lihat bahwasanya yang mengebom di Surabaya gak pakai cadar. Mereka orang biasa, tapi pemikirannya yang salah. Baik, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Yang ketujuh. Dianjurkan untuk memberikan jalan keluar bagi yang mendapatkan masalah dalam kehidupannya, menyebutkan sebab-sebab yang bisa menyelamatkannya dari masalah itu. Suatu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang adalah tatkala datang sahabatnya kepadanya bercerita tentang derita yang dihadapinya, tetapi ternyata dia tidak meringankan masalahnya, tetapi justru menambah bebannya. Barakallahu fiik. Ini sikap kita, ini sekarang sikap kita. Kalau tadi yang keenam itu bagaimana kita kalau punya masalah, sekarang sikap kita kalau mendengarkan masalah. Ada orang yang curhat sama kita. Dan sekali lagi curhat dengan orang yang amanah. Jangan hanya mengganti status. Seakan-akan kau curhat dengan semua orang. Dengan orang yang amanah. Kita kalau dengar curhatan orang itu, di antara hak sesama muslim. Yang kata Rasul SAW, hakul muslim alal muslimi sid. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Salah satunya adalah idzastansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, kasih dia nasihat. Salah satu bentuk dia minta nasihat ketika dia curhat. Bukan malah engkau menambah beban. Bukan malah engkau menceritakan masalah dia kepada orang lain. Sehingga menjadi buah bibir. Tugasmu memberikan nasihat. Berikan nasihat semampu. Dan tadi Anda sebutkan. Ada seorang istri yang kadang-kala suaminya pulang cerita. Istrinya malah menyalahkan suaminya. Rasulullah SAW ketika pulang dari Gua Hira. Datang menjumpai Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Langsung dia menguatkan hati Nabi SAW. Dengan mengatakan, Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah gak mungkin Allah menghinakanmu. Gak mungkin. Di sini orang ketika mendengarkan ucapan yang positif, dia akan bangkit. Dan kita harus belajar untuk menumbuhkan optimisme di diri teman-teman dan saudara-saudara kita. Ana masih ingat, ini orang tua juga ya. Ana masih ingat ketika Ana menjadi reporter sebuah radio di Arab Saudi. Hari pertama, Ana yakin hari pertama itu adalah hari terburuk dalam kehidupan Ana menjadi reporter. Ya namanya baru pertama, akhirnya kepala
bagian reportase itu telepon anak. Dia mengatakan apa? Allah Ustadz, kata dia, bagus banget reportasenya. Bagus banget, kata dia, ini bagus. Tinggal Ustadz tambahin ininya dan itunya. Kita bukan dijatuhkan. Anak tahu salah banyak pada reportase itu. Tapi itu yang harus kita lakukan. Jadi seorang istri atau seorang suami hendaklah menguatkan hati pasangannya. Begitu pun anak. Kuatkan dia. Enggak, nak. Anak pulang dalam kondisi dia gagal dalam tesnya. Apa yang dilakukan orang tua? Langsung dimarahin anaknya. Dia sedang sedih. Cukup pengumuman dia gagal itu menjadi cemeti buat dia. Orang tua ketika anaknya pulang membawa luka-luka lebam di punggungnya karena mendapatkan informasi dia gagal. Apa yang harus dilakukan orang tua? Dia ambil balsem. Dia obatin punggung anaknya. Nah, bakal sembuh kau, nak. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Ibu yakin kau bisa. Ini yang harus diberikan kepada anak. Bukan anak malah dijatuhkan, cukup dia sudah. Mungkin dia memang anak-anak malas, Ustaz. Udah anak kasih tahu belajar. Gara-gara tidak mendengarkan nasihat seperti itu jadinya. Nah, dia sudah mendapatkan itu di sekolah. Gagal. Orang tua menjadikan dia sukses. Ini juga yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang curhat sama kita. Teman-teman kita yang mungkin gagal dalam usahanya. Kuatkan dia. Mungkin dia baru hijrah. Setelah hijrah dia jatuh. Apa yang harus engkau lakukan? Jangan dikatakan suruh siapa hijrah. Bukan. Sampaikan kepada dia. Para sahabat lebih berat daripada engkau. Tinggal nunggu waktu. Allah tidak pernah tidur. Sampaikan. Kita harus kasih nasihat jamaah. Jadilah orang yang memberikan manfaat kepada saudaranya. Yang kata Rasul SAW ketika ditanya, man khairun nas, siapakah manusia terbaik? Siapa? Kata Nabi SAW, khairun nas. Au ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Mereka adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mungkin engkau tidak bisa berbagi harta dengan dia. Engkau tidak bisa berbagi rumah dengan dia. Tapi engkau bisa berbagi nasihat, motivasi, ucapan-ucapan yang indah. Yang mungkin ucapanmu akan terus terukir dalam hatinya. Dan dia akan berdoa untukmu. Nih. Khadijah kasih nasihat. Jadi para istri ketika suaminya pulang dalam kondisi tidak membawa apa-apa, jangan dikatakan aku kan sudah kasih tahu emas. Berulang kali aku sampaikan. Naam. Pulangnya dia tahu ada kesalahan di diri dia. Tapi bagaimana seorang istri mengatakan, Bang, Mas, Ana berdoa bentar lagi abang sukses nih. Bagaimana kiranya suami ketika pulang mendapatkan istri seperti itu? Surga rumah dia. Surga. Dia tidak akan sering keluar rumah. Dia akan terbayang kalau aku masuk rumah. Sebelum aku masuk rumah. Aku di pagar rumahku. Aku telah mencium aroma surga itu ada. Itu yang harus diciptakan para wanita. Contoh Khadijah radhiyallahu ta'ala. Nabi Musa alaihissalam. Contohkan di sini bagaimana beliau ketika meninggalkan Mesir. Dalam kondisi ketakutan. Berada di negeri yang beliau tidak kenal siapa-siapa di tempat itu. Beliau dipanggil oleh ayah dari dua wanita yang beliau bantu untuk memberikan minum kepada kambing-kambingnya. Apa kata orang tersebut yang dikatakan dia adalah Nabi Syuaib katanya. Apakah benar itu Nabi Syuaib atau dia penduduk orang soleh yang ada di Madian? Dia mengatakan, La takhaf najauta minal qaumi dha'na'am. Dia mengatakan engkau jangan takut. Engkau telah diselamatkan dari orang-orang zalim. Jangan takut. Tenangkan dia. Maka
Ini yang harus dilakukan kita. Belajar dari Khadijah radhiyallahu ta'ala. Suaminya sakit parah. Gara-gara suaminya makan sesuatu yang membuat dia sakit. Apa kata sang istri ketika suaminya, anak sakit? Ya udah, teruskan tuh makan itu sampai mati nantinya. Terus dimotivasi agar dia bisa sehat. Baik, dilanjutkan. Yang ke-8. Akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik adalah sarana untuk terhindar dari kejahatan dan malapetaka. Siapa yang banyak kebaikannya, maka kesudahannya akan berujung pada kebaikan dan akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Khadijah radhiyallahu anha berkata, sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu. Dia bersumpah dalam menenangkannya dan menjelaskan alasannya, yaitu karena dia menyambung hubungan kekerabatan, membantu orang yang lemah, memberi orang yang miskin, dan memuliakan kamu. Barakallahu fiik. Kita lihat nih, kalau kita ingin selamat dalam kehidupan ini, perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita. Kenapa? Karena itu salah satu kunci keselamatan. Orang yang berakhlak mulia itu dekat sama Allah, dekat sama manusia. Orang yang baik dalam bermuamalah itu nanti akan duduk berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kehidupan ini engkau akan selamat dari berbagai macam problematika. Khususnya menjaga lisan kita. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia sangat optimis. Sangat yakin gak mungkin Nabi ini sengsara nih. Orang kayak gini gak mungkin. Dia sebutkan dengan bersumpah. Dia mengatakan, kalla wallah la yukhzika Allah abada. Engkau orang baik, Nabi SAW. Semua orang menyaksikan itu. Maka kita hendaklah memperbaiki akhlak kita. Selain ibadah kita sama Allah. Baik nih, mau Ramadan nih. Biasanya banyak orang-orang berubah jadi baik. Iya, salah satunya bagaimana kita tidak menyakitin orang lain. Tidak dengan lisan, tidak dengan perbuatan. Nah, yang ke-9. Boleh memuji seseorang atas sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk sebuah kemaslahatan, dan itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu melihat tukang pemuji, maka tebarkanlah debu pada mukanya. Hal yang dimaksud pada hadis itu adalah memuji kebatilan atau sesuatu yang bisa mengantarkan pada kebatilan. Barakallahu fiik jemaah. Ia berkaitan dengan pujian. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memuji-muji Nabi, menyebutkan kebaikan dia. Engkau ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah. Ini menjadi pelajaran bahwa kita boleh memuji seseorang. Dengan catatan ada maslahatnya. Dampak negatifnya sedikit. Rasul SAW melarang memuji. Khususnya memuji di depan orangnya. Kenapa? Karena ditakutkan pujian itu bisa membinasakan orang tersebut. Dari sisi dia jadi ria, jadi pamer. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW memuji sebagian sahabatnya. Inna Abdullah, sesungguhnya Abdullah itu orang yang baik. Lau qamal lail, kalau dia bangun malam. Dikasih nasihat sama Nabi SAW agar dia semakin baik. Maka berkaitan dengan memuji ini, yang pertama kita tidak boleh memuji berlebih-lebihan. Memuji ustadz berlebih-lebihan. Kadangkala pujiannya keluar batas. Yang kedua, kalau pujian itu berbahaya untuk dia, jangan. Antum diam. Lebih baik kita memuji dia di diri kita. Kadangkala di majelis-majelis itu
banyak orang tua yang memuji anaknya. Oh, anakku bisa seperti ini, anakku bisa seperti ini. Maka lihat, apa tujuanmu memuji anakmu sendiri? Kalau untuk berbangga-banggaan, nggak ada gunanya membanggakan hal itu. Bahkan mungkin bisa menimbulkan kedengkian dan iri di majelis tersebut. Kalau kita memuji anak-anak kita juga ada di situ. Oh, fulan nih seperti ini. Kalau untuk kebaikan dia, nih Ustaz, alhamdulillah Ustaz, nih anak-anak Ustaz sudah hafal 4 juz, Ustaz doakan Ustaz, kasih nasihat dia supaya dia bisa nambah. Itu nggak ada masalah. Maka berkaitan dengan memuji ini, kita juga perlu saling memuji antara satu sama lainnya untuk mengenalkan kepada umat tentang fulan. Kita katakan fulan, Ustadz fulan, Masya Allah. Umpamanya kita yang belajar mungkin, Ustadz-Ustadz yang pernah belajar sama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dengan Ustadz Abdul Hakim. Antum perlu memuji mereka. Mereka adalah Ustadz-Ustadz yang memang telah memberikan kontribusi besar kepada umat. Bukan malah diem. Dan ini juga akan menarik masyarakat untuk belajar dari ustadz-ustadz tersebut. Jadi berkaitan dengan pujian ini, yang dilarang itu pujian yang batil atau pujian yang mengantarkan kepada kebatilan, yang membuat orang itu jadi tidak benar nantinya, jadi riya atau berhenti beribadah. Allah Jalla Jalaluh memuji para sahabat Nabi. Allah Jalla Jalaluh memberikan pujian kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Tapi ternyata pujian itu membuat mereka semakin beribadah. Bukan malah berhenti beribadah. Nah, yang ke-9. Yang ke-10. Nah. Perkataan para tokoh radhiyallahu anhu. Tidak ada nabi yang tidak dimusuhi oleh kaumnya. Dalam riwayat lain, Waraqah berkata, tidak ada orang yang membawa ajaran seperti yang membawa kecuali dia disakiti. Berdasarkan penjelasan di atas, suatu masalah penting, yaitu seorang dai kepada Allah Ta'ala pasti akan menghadapi musuh ketika melakukan amal dakwah. Cobalah perhatikan perkataannya. Tidak ada seorang pun. Artinya, seorang dai pasti menghadapi musuh pada perjalanannya. Sementara musuh dan tantangan dalam dunia dai adalah salah satu karakter dakwah. Nah, Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 31. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nadhira. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Surat Al-Furqan ayat 31. Jamaah rahimakumullah. Ini pelajaran yang harus kita ukir dalam hati kita. Ucapan Waraqah ketika dia mengatakan kepada Nabi SAW, ma min ahadin, tidak ada satupun manusia yang membawa apa yang kau tidak bawa, melainkan akan dimusuhi dan disakiti. Dan itu yang terjadi. Semua yang berdakwah, yang mengajak kepada Allah, ketika dulu dia baik di masyarakat, itu tidak jaminan setelah dia berdakwah, masyarakat akan memperlakukan dia dengan baik. Karena kalau seorang membawa sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan tradisi dan agama nenek moyang, yang ada adalah dimusuhi. Akan dimusuhi.
Dan ini tabiat dakwah. Sehingga dakwah ini memerlukan kesabaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan musuh yang sangat banyak sekali. Yang benci sama Nabi Alaihi Salatu Wasallam lebih banyak daripada yang beriman kepada beliau Alaihi Salatu Wasallam di kota Mekah. Dan itu sudah menjadi sunnatullah dalam menyampaikan agama Allah. Penduduk Mekah yang sebelumnya memuji-muji Nabi Alaihi Salatu Wasallam, yang mereka mengatakan radina bil amin. Mereka ridho dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, orang yang terpercaya untuk menyelesaikan masalah mereka ketika mereka bertikai dalam masalah peletakan Hajar Aswad. Itu sebelum beliau jadi dakwah, menjadi pendakwah. Tapi tatkala beliau menjadi pendakwah, apakah masa-masa indah itu balik? Nggak ada. Beliau dimusuhin, dicaci maki alaihi salatu wassalam. Dan berakhir dengan diusirnya beliau alaihi salatu wassalam. Allah sudah sebutkan di surat Al-Furqan tadi yang dibaca ayat 31. Allah sudah tentukan wa kadzalika ja'alna. Dan begitulah kata Allah. Kami telah menjadikan likulli nabiyyin aduwan. Untuk setiap nabi itu musuh. Sebagian nabi dibunuh jamaah. Sebagian pendakwah itu dibantai oleh kaumnya. Antum bisa melihat pada hari kiamat kelak, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya'ti yaumal qiyamah nabiyyun wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Ada nabi yang datang pada hari kiamat bersama satu atau dua orang. Ada nabi yang datang pada hari kiamat wa laisa ma'ahu ahad. Satu pun enggak ada yang bersama dia. Mungkin dia dibunuh oleh kaumnya. Disakiti. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepadanya? Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh pasukan Romawi. Oleh orang-orang Yahudi. Mereka ingin membunuhnya. Jadi ini sesuatu yang wajar ketika dakwah mengajak kepada kebenaran. Dimusuhin? Na'am. Disakiti? Iya. Dan kita pun harus siap. Tatkala kita ingin menjadi penerus para nabi. Tatkala kita mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat, sampaikan dari aku. Ketika kita menyampaikan, engkau harus sabar. Dikatakan apalagi sekarang nih, kondisi sekarang di negeri kita dengan adanya tindakan teror yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka biasanya orang-orang yang berbusana muslimah, yang penampilannya sesuai dengan sunnah, itu akan lebih sabar lagi. Ana melihat beberapa potongan video saudara-saudara kita yang di Amerika, yang di Australia setelah kejadian gedung WTC itu, ya Allah ya. Sampai ada seorang wanita cerita yang di Amerika, Ana pernah ngisi bensin kata dia sama anak-anak. Itu mobil Ana dilemparin sama mereka. Karena melihat Ana berbusana muslimah. Tapi di negeri kita insya Allah enggak lah. Tapi kita tetap yang namanya sebagai pendakwah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala budda aidan an yakuna haliman saburan alal adha. Seorang yang berdakwah itu harus sabar, tabah, disakitin. Kalau enggak siap disakitin, kalau disakitin kita jadi marah. Kita jadi mencak-mencak, jadi mencaci maki. Jangan berdakwah. Jangan berdakwah. Karena engkau akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Dan ini mengingatkan kita kepada 4 kunci kesuksesan yang Allah sebutkan di surat Al-Asr.
Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu kuncinya beriman, beramal, berdakwah. Wa tawasaw bil haqq. Kemudian wa tawasaw bis sabr. Luqman ketika berpesan kepada putranya mengatakan ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai ananda, dirikan salat. Amar ma'ruf nahi munkar, sabar dengan apa yang menimpamu, sabar. Dan Nabi SAW telah memberikan contoh nyata buat kita dalam kesabaran. Beliau dicaci maki orang Yahudi, mengatakan ini orang Yahudi. Kalau mungkin setelah kejadian ini ada orang-orang non-muslim yang memojokkan Islam, yang mencaci maki Islam, jangan balas cacian dengan cacian. Diamkan. Balas sekedarnya. Ketika Nabi SAW berpapasan dengan orang Yahudi, lalu mereka mengatakan assalamu alaik, semoga kematian menimpamu. Jawab Nabi SAW, wa'alaikum, dan buat engkau. Aisyah marah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana dia tidak marah? Kekasih dia didoakan mati, didoakan binasa. Maka Aisyah mengatakan wa'alaikumussalam wa la'natullah wa ghadabuh. Semoga kalian mendapatkan kematian tersebut dan kalian dilaknat, kalian dimurkai Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata Nabi SAW? Memberikan pelajaran buat istrinya yang masih muda, yang begitu cinta kepada beliau. Mahlan ya Aisyah. Slow Aisyah. Mahlan tu slow. Jangan kayak gitu. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ama sami'ta ma qalu? Apa engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Dipikirnya Aisyah, Nabi nggak dengar. Nabi mengatakan, ama sami'ti ma qulti? Apa engkau nggak mendengar apa yang aku katakan? Lalu beliau berpesan buat kita, buat istrinya dan untuk umat Islam dimanapun mereka berada. Kata Nabi SAW, ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan, alaiki birrifq. Engkau tidaklah berlemah lembut. Tidaklah kelembutan itu berada di sesuatu melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari tempat itu melainkan akan membuat dia jadi tercoreng. Maka kita harus sabar. Baik. Kemudian yang ke-11. 11. Keagungan syariat dan ketinggiannya, kekuatan dan keistimewaannya, perhatian orang beriman dengannya, penerimaan mereka dan ketundukan kepada aturannya, semuanya itu karena berasal dari Allah yang Maha Agung, dan dari Allah jualan datang keistimewaan lainnya. Semua itu karena Al-Quran ini benar-benar dari Allah dan tidak ada peranan manusia dalam hal itu, kecuali hanya sebatas menyampaikan dari Allah. Dalam masalah inilah orang kafir, ahli kitab, munafikin, orang-orang yang hatinya sakit, baik pada zaman dahulu hingga sekarang, berupaya untuk membuat opini keraguan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah wahyu dari Allah. Mereka mengira apabila semua itu dilakukan, maka mereka mampu menghilangkan keistimewaan syariat ini, dan setelah itu Al-Quran akan menjadi bagian dari karya manusia seperti karya manusia lainnya, yang konsekuensinya adalah bisa dikritisi, direformasi, dan bahkan diubah sesuai dengan pandangan yang lebih baik, bahkan bisa diubah sesuai dengan keinginan hawa nafsu dan kehendak manusia. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Quran ini wahyu. Dan agama Islam ini adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Opini apapun yang dibentuk untuk menyudutkan umat Islam,
kritikan seperti apapun yang dilakukan oleh orang-orang munafikin atau orang apapun tidak akan menggugurkan agama Allah ini. Tidak mungkin mereka akan bisa menjadikan Al-Quran kemudian barang yang ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah kami yang menurunkan Al-Quranul Karim dan kami yang akan menjaganya. Dan kita lihat usaha ini tidak berhenti untuk menyudutkan umat Islam, untuk menyudutkan ajaran Islam, syariat Islam. Dan mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal itu. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang menghinamu, yang mencacimu, itulah yang akan terputus mereka. Jamaah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita harus bangga dengan agama kita. Islamophobia yang ditebarkan gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harus perbaiki citra Islam. Antum gak belain Islam, Allah akan belain. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, yuriduna an yudfi'u nurallah biafwahim. Tuh orang-orang ingin mematikan cahaya Allah dengan lisan mereka. Dengan media mereka. Dengan tulisan-tulisan mereka. Wallahu mutimmu nuri. Allah akan sempurnakan agamanya. Allah akan sempurnakan agamanya. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Maka ingat syariat Islam gak bisa diotak-atik. Ini wahyu 1400 tahun. Tetap Qur'annya kayak gini. Ada orang-orang liberal yang berusaha untuk mengotak-atik Al-Quran. Bakal ditinggalkan mereka. Bakal hilang. Dan kita harus menjaga. Walaupun kalau kita tidak menjaga, Allah sudah menjaganya. Tapi kewajiban setiap muslim untuk menjaganya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, itu yang bisa kita sampaikan. Terus terang ana mohon maaf ya. Karena memang seharusnya ngajar itu jam 11 kurang seperempat. Mungkin ada pertanyaan? Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, bagaimana jika kita berpedoman dengan berprinsip hanya Allah yang dapat menolong kita dan kita bersabar atas semua ujian yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Terus dengan mendapat ujian yang cukup berat, ya kita takut menyampaikan kepada manusia yang kita takutkan hanya akan dikasihani saja oleh manusia. Nah, barakallahu fiik. Iya jamaah. Jadi kondisi orang tuh berbeda-beda. Kalau dikatakan tadi, bagaimana kalau ada orang yang prinsipnya nggak mau cerita sama orang lah. Nggak ada masalah, tapi ceritakan sama Allah. Seperti Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mendapati anak-anak, keluarga yang tidak bisa menjadi tempat curhat. Maka beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesusahanku, kesulitanku hanya kepada Allah Jalla Jalla. Karena mendapati anak-anak yang seperti itu. Namun tatkala memang ada masalah-masalah yang membutuhkan bantuan orang, ya cerita sama orang, gak ada masalah. Berkaitan dengan penyakit. Bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka sakit dikunjungi oleh Nabi SAW. Mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah aku sakit. Kalau nggak salah Abu Abdillah Uthman bin Abil As. Lalu Nabi mengatakan kepada dia, ini loh pelajaran buat dia. Dikasih amalan. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Lalu kau katakan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadzir. Artinya Nabi alaihissalam tetap mengarahkan kepada Allah. Kita ketika curhat, artinya enggak Ustaz, alhamdulillah anak kuat. Anak sudah sampaikan masalah itu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi memang ada orang-orang yang kurang ilmu.
dia butuh masukan dari orang lain. Sehingga kalau memang kondisi nggak ada, ya nggak perlu cerita. Malah nanti akan jadi masalah. Jadi sejatinya seperti cerita sebagian ulama, bagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala ketika dia habis sholat pulang ke rumahnya. Kata teman-temannya, kenapa engkau nggak duduk sini ngobrol dulu sama kita? Ya macam-macam. Apa engkau nggak merasa kesepian di dalam rumah sana? Kata dia, gimana aku kesepian? Aku bersama Rasulullah SAW di sana. Yakni bersama hadis-hadis Nabi SAW. Dia pelajarin itu. Sehingga dia merasakan kenikmatan seperti orang ketika dia lagi punya beban, ya, dia baca Quran. Dia baca, dia keluarkan, dia tak baca artinya. Karena ini salah satu cara memang untuk menghilangkan beban dari diri kita adalah membaca cerita-cerita orang-orang yang bebannya lebih besar. Membaca ceritanya Nabi Ayub alaihissalam, ceritanya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga beban itu akan hilang. Jadi mengembalikan kepada Allah Jalla Jalaluhu itu salah satu caranya itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Kalau memang ada orang soleh yang kita lihat dia akan bisa memberikan masukan, fadl, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada, antum cukup cerita sama Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, siapakah Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki? Karena ada kawan yang dimusuhi keluarganya, bahkan ibunya sendiri. Karena dia sudah hijrah ke sunnah. Bahkan ibunya panjang lebar menceritakan tentang Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Apa yang harus dia lakukan sebagai anak? Karena dia seorang siswi SMA dan masih tinggal bersama orang tuanya. Nah, yang ana ketahui Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, dia adalah tokoh sufi yang terkenal yang berada di kota Mekah. Jadi memang beliau menjadi rujukan. Biasanya orang-orang Indonesia yang backgroundnya sufi memang belajarnya ke beliau. Di Mekah biasanya ada pesantren beliau. Itu aja mungkin yang Ana ketahui. Jadi sikap Ana mungkin tadi suara pertanyaan terakhir kurang jelas. Mungkin bisa diulangi yang ditanyakan apanya? Apa yang harus dia lakukan sebagai seorang anak? Karena dia seorang siswi SMA dan masih tinggal dengan orang tuanya. Nah, ia paling tidak menyampaikan bahwasanya beliau adalah tokoh sufi, memang seperti itu. Tapi seorang anak berusaha untuk mengatakan, Ana insya Allah kepingin belajar Islam nih yang ikut sunnah lah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena kita tahu sufi ini macam-macam. Bahkan Ana dengar ceramah salah seorang tokoh di masyarakat di Indonesia ini yang mengatakan di Indonesia ini ada 45 thariqat sufiyah yang semuanya mengaku mereka yang benar. Bagaimana kita menghadapi permasalahan seperti ini? Kita sampaikan anak ingin belajar Islami yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak lewat thariqat atau kelompok-kelompok tertentu. Mungkin seperti itu, ya sambil sabar menghadapi orang tuanya, tetap akhlak dan perilakunya dijaga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya ibu umur 72 tahun. Alhamdulillah masih sehat. Tapi dalam beribadah, ibu saya masih mengikuti ritual turun-temurun nenek moyang. Seperti beliau berpesan kepada anak-anaknya, wajib diadakan selamatan sampai 1000 hari untuk beliau jika nanti meninggal dunia. Juga ritual-ritual lainnya yang tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Saya dengan baik-baik dan halus sudah berusaha untuk
memberitahu, juga mengajak ibu saya ikut kajian-kajian ilmu. Tapi ibu saya marah kepada saya dan mengancam saya jangan lagi memberitahu hal-hal tersebut atau ibu saya nggak akan ridho dengan saya. Saya sedih sekali. Apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Allah mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka tugas kita menghadapi yang seperti ini bersabar sambil terus didoakan. Masalahnya dia belum tahu. Artinya terkadang banyak orang tua beranggapan seperti itu. Tapi sebagai seorang anak tetap dia harus menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Berkaitan dengan wasiat orang tuanya yang tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak ditunaikan wasiat tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihat dan sarannya. Adik perempuan saya ingin menikah dengan lelaki pilihannya. Dan laki-laki itu sudah datang menemui kakak tertua saya. Tetapi kakak saya menolak laki-laki tersebut karena agamanya tidak sepaham, bukan sunnah. Dan akhlaknya kurang baik. Info dari teman kerja laki-laki tersebut. Akan tetapi adik saya bersikeras menikah dengan dia. Dan kakak saya pun sama bersikeras terhadap pendiriannya. Jadi kami harus bagaimana? Keluarga kami sudah tidak memiliki ayah dan ibu, sudah meninggal dunia. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Memang wali yang ditetapkan di dalam Islam itu salah satunya adalah untuk menjaga perempuan-perempuan ini supaya tidak salah pilih. Jadi apabila orang tua tadi kakaknya mau melihat nggak mungkin menikah dengan laki seperti itu. Maka ketika dia memaksa, sang kakak angkat tangan. Dan apabila si perempuan itu tetap memaksa untuk menikah, dia bisa berangkat ke hakim. Tapi pihak keluarga telah memberikan pemahaman kepada dia. Memberikan arahan kepada dia. Dan kalau takut terjadi sesuatu yang tidak baik nantinya ke depannya. Mungkin sang kakak mendudukkan itu adik. Menyampaikan konsekuensinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku akan menikahkanmu, tapi catatannya aku lepas dari tanggung jawab ini. Aku menikahkan karena takut engkau akhirnya nanti berzina dengan dia. Atau kabur kemana. Nikahnya jadi tidak sah. Kemudian kalau memang dikatakan itu akhlaknya nggak baik, perlu duduk sama adiknya. Orang kalau udah cinta, subhanallah, nggak ada aibnya. Pernah ada seorang teman ngomong sama temannya. Kata dia, saudaraku, aku ingin engkau menceritakan kekurangan-kekuranganku. Apa kata temannya? Dia mengatakan, la astati, aku nggak bisa. Kenapa engkau nggak bisa? Kuntu araka bi'ainir ridha. Karena aku melihatmu selama ini dengan kacamata kesenangan dan keridhaan kepadamu. Engkau gak ada kekurangannya buat aku. Maka cari orang lain. Itu kayaknya gitu masalahnya. Dia melihat dengan ainur ridha, dengan kacamata yang penuh dengan keridhaan, gak mungkin melihat kekurangannya. Tapi perlu bagaimana si adik ditunjukkan dengan masalah dia, ya cari pasangan hidup sendirian ya. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Ya. Ustaz. Ya, rahimakumullah. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita capai. Namun tugas kita, tatkala kondisi tidak mendukung kita, kita yang harus menciptakan
lingkungan yang kondusif buat kita. Kalau dikatakan apakah itu takdir harus kumpul sama mertua, banyak masalah. Nah, tapi engkau bisa menjadikan masalah itu sebagai keindahan dalam rumah tanggamu. Ada derajat-derajat tinggi di surga Allah yang mungkin tidak bisa dicapai dengan amal solehmu. Tidak bisa dicapai dengan sholatmu. Tapi hanya bisa dicapai dengan kesabaran. Maka husnudzon. Bisa jadi yang kita benci dalam kehidupan ini ternyata itu yang baik buat kita. Dan bisa jadi yang kita sukai, yang kita senangi dalam kehidupan kita ternyata itu malah yang buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan engkau tidak tahu. Maka terimalah kondisi yang ada. Jadikan semua itu sebagai ladang untuk mengumpulkan pahala. Dan tebarkan senyum di dalam rumah. Berusaha untuk berbuat baik. Ustadz, udah berbuat baik Ustadz. Tapi selalu salah saja. Udah melakukan yang kita diperintahkan tapi selalu salah saja. Iya. Menurutmu engkau sudah baik. Tapi ada orang yang menilai engkau belum baik. Maka berusahalah untuk lebih baik. Dan terus berdoa. Ketika kesabaran sudah mulai hilang. Ketika ketabahan di dirimu sudah mulai berkurang. Maka hamparkan sejadahmu. Menghadap kepada Allah. Rasul SAW diperintahkan. Wasbir sabran jamila. Sabar yang cantik. Nggak kuat. Ista'inu bis sabri wassalam. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.